Pemikiran filsafat Ibnu Sina. 1. Teori fisika. Dasar-dasar fisika ini bersifat teori, dan objek pembicaraannya ialah benda yang wujud, karena ia terdapat dalam perubahan, dan karena ia mempunyai diam dan bermacam-macam gerak. Ilmu fisika mempunyai beberapa dasar. Dasar-dasar tersebut adalah: 1. Benda, madah, suroh, form, dan tiada, adam. 2. Gerak dan diam. 3. Zaman. 4. Tempat dan kekosongan. 5. Terbatas dan tidak terbatas. 1. Benda, suroh dan tiada. Setiap benda yang tersusun mempunyai 3 unsur, yaitu bendanya, suroh, dan tiada. 2. Gerak dan diam. Gerak adalah pergantian kepada yang menetap pada benda sedikit demi sedikit dengan menuju kepada suatu arah tertentu. Demikian kata Ibnu Sina. Atau bisa dikatakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain adalah gerak. Begitu pula bertambah atau berkurangnya sesuatu bentuk juga dikatakan gerak. Tentang diam, maka dikatakan oleh Ibnu Sina, sebagai tidak adanya gerak dari suatu yang bisa bergerak. Jadi perlawanan antara diam dengan gerak sama dengan perlawanan antara tiada dengan ada. 3. Zaman. Zaman adalah ukuran, kadar, gerak yang bundar, dari segi maju mundurnya. Kalau zaman itu adalah ukuran gerak, sedang zaman itu bukan baru, dari segi zaman, maka arti gerak itu bukan hal yang baru. 4. Tempat, kekosongan, terbatas dan tidak terbatas. Tempat ialah suatu, di mana benda itu berada di dalamnya. Jadi tempat itu meliputi benda tersebut, memuatnya, terpisah daripadanya, ketika terjadi gerakan, dan sama seimbang dengan benda tersebut, sebab tidak mungkin terdapat 2 benda dalam tempat yang satu dan dalam masa yang satu pula. Tempat itu bukan benda, mater, hule, bukan pula form, karena kedua-duanya ini hanya berada, terdapat, pada sesuatu yang terdapat dalam tempat. 5. Dalam soal kekosongan, Ibnu Sina juga mengikuti Aristoteles, yaitu tidak membenarkan adanya kekosongan, sebagaimana ia mengingkarinya adanya batas, kadar, yang tidak terhingga, atau adanya bilangan yang tidak berakhir ataupun gerak yang tidak berujung. 2. Filsafat jiwa. Perhatian Ibnu Sina dalam masalah jiwa ini lebih serius, karena Ibnu Sina menulis masalah jiwa ini semenjak ia masih muda. Ia juga menunjukkan adanya hubungan antara jiwa dengan tubuh. Psikologi menurut Ibnu Sina pada dasarnya studi positivistik eksperimental. Pemikiran terpenting yang dihasilkan Ibnu Sina ialah falsafatnya tentang jiwa. Sebagaimana Al-Farabi, ia juga menganut faham pancaran. Dari Tuhan memancar akal pertama, dan dari akal pertama memancar akal kedua dan langit pertama. Demikian seterusnya sehingga tercapai akal ke-10 dan bumi. Dari akal ke-10 memancar segala apa yang terdapat di bumi yang berada di bawah bulan. Akal pertama adalah malaikat tertinggi dan akal ke-10 adalah Jibril. Segi-segi kejiwaan pada Ibnu Sina pada garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 segi, yaitu: 1. Segi fisika yang membicarakan tentang macam-macamnya jiwa, jiwa tumbuhan, jiwa hewan dan jiwa manusia.
Pembahasan kebaikan-kebaikan, jiwa manusia, indera dan lain-lain, dan pembahasan lain yang biasa termasuk dalam pengertian ilmu jiwa yang sebenarnya. 2. Segi metafisika, yang membicarakan tentang wujud dan hakikat jiwa, pertalian jiwa dengan badan dan keabadian jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Jiwa manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Sungguh pun jiwa manusia tidak mempunyai fungsi-fungsi fisik, dan dengan demikian tak berhajat pada badan untuk menjalankan tugasnya sebagai daya yang berpikir. Jiwa masih berhajat pada badan karena pada permulaan wujudnya badanlah yang menolong jiwa manusia untuk dapat berpikir. Ada 4 dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Sina untuk membuktikan adanya jiwa, yaitu 1. Dalil alam kejiwaan, natural psikologi. Pada diri kita ada peristiwa yang tidak mungkin ditafsirkan kecuali sesudah mengakui adanya jiwa. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah gerak dan pengenalan, idrak, pengetahuan. Gerak ada 2 macam, yaitu 1. Gerak paksaan, harakah kahriyah, yang timbul sebagai akibat dorongan dari luar dan yang menimpa sesuatu benda kemudian menggerakkannya. 2. Gerak bukan paksaan. Dan gerak ini terbagi menjadi 2, yaitu A. Gerak sesuai dengan ketentuan hukum alam, seperti jatuhnya batu dari atas ke bawah. B. Gerak yang terjadi dengan melawan hukum alam, seperti manusia yang berjalan di bumi, sedang berat badannya seharusnya menyebabkan ia diam. Atau seperti burung yang terbang menjulang di udara, yang seharusnya jatuh, tetap di sarangnya di atas bumi. Gerak yang berlawanan dengan ketentuan alam tersebut, menghendaki adanya penggerak khusus yang melebihi unsur-unsur benda yang bergerak. Penggerak tersebut ialah jiwa. Pengenalan, pengetahuan, tidak dimiliki oleh semua makhluk, tetapi hanya dimiliki oleh sebagiannya. Yang memiliki pengenalan ini menunjukkan adanya kekuatan-kekuatan lain yang tidak terdapat pada lainnya. Begitulah isi dalil natural psikologi dari Ibnu Sina yang didasarkan atas buku De Anima, Jiwa, dan Physics, kedua-duanya dari Aristoteles. Namun dalil Ibnu Sina tersebut banyak berisi kelemahan-kelemahan, antara lain bahwa natural, fisik, pada dalil tersebut dihalalkan. Dalil tersebut baru mempunyai nilai kalau sekurangnya benda-benda tersebut hanya terdiri dari unsur-unsur yang satu macam, sedang benda-benda tersebut sebenarnya berbeda susunannya, unsur-unsurnya. Oleh karena itu maka tidak ada keberatannya untuk mengatakan bahwa benda-benda yang bergerak melawan ketentuan alam berjalan sesuai dengan tabiatnya yang khas dan berisi unsur-unsur yang memungkinkan ia bergerak. Sekarang ini banyak alat-alat mesin yang bergerak dengan gerak yang berlawanan dengan hukum alam, namun seorang pun tidak mengira bahwa alat-alat mesin-mesin tersebut berisi jiwa atau kekuatan lain yang tidak terlihat dan yang menggerakkannya. Para ahli biologi sendiri sekarang menafsirkan fenomena kehidupan dengan tafsiran mekanis dan dinamis, tanpa mengikut sertakan kekuatan psikologi, kejiwaan. Nampaknya Ibnu Sina sendiri menyadari kelemahan dalil tersebut. Oleh karena itu dalam kitab-kitab yang dikarang pada masa kematangan ilmunya, seperti Al-Sifa dan Al-Isyarat,
dalil tersebut disebutkan sambil lalu saja. Dan ia lebih mengutamakan dalil-dalil yang didasarkan atas segi-segi pikiran dan jiwa, yang merupakan genitalianya Ibnu Sina. 2. Dalil aku dan kesatuan gejala kejiwaan. Menurut Ibnu Sina, apabila seorang sedang membicarakan tentang dirinya atau mengajak bicara kepada orang lain, maka yang dimaksudkan ialah jiwanya, bukan badannya. Jadi ketika kita mengatakan saya keluar atau saya tidur, maka bukan gerak kaki atau pemejaman mata yang dimaksudkan, tetapi hakikat kita dan seluruh pribadi kita. 3. Dalil kelangsungan, kontinuitas. Dalil ini mengatakan bahwa masa kita yang sekarang berisi juga masa lampau dan masa depan. Kehidupan rohani kita pada pagi ini ada hubungannya dengan kehidupan kita yang kemarin. Dan hubungan ini tidak terputus oleh tidur kita. Bahkan juga ada hubungannya dengan kehidupan kita yang terjadi beberapa tahun yang telah lewat. Kalau kita ini bergerak dalam mengalami perubahan, maka gerakan-gerakan dan perubahan tersebut bertalian satu sama lain dan merupakan satu rangkaian. Pertalian dan perangkaian ini bisa terjadi karena peristiwa-peristiwa jiwa merupakan limpan dari sumber yang satu dan beredar sekitar titik tarik yang tetap. Ibnu Sina dengan dalil kelangsungan tersebut telah membuka ciri kehidupan pikiran yang paling khas dan mencerminkan penyelidikan dan pembahasannya yang mendalam, bahkan telah mendahului masanya beberapa abad. Karena pendapatnya tersebut dipegangi oleh ilmu jiwa modern dan telah mendekati tokoh-tokoh pikir masa sekarang. 4. Dalil orang terbang atau tergantung di udara. Dalil ini adalah yang terindah dari Ibnu Sina dan yang paling jelas menunjukkan daya kreasinya. Meskipun dalil tersebut didasarkan atas perkiraan dan khayalan, namun tidak mengurangi kemampuannya untuk memberikan keyakinan. Dalil tersebut mengatakan sebagai berikut, andaikan ada seseorang yang mempunyai kekuatan yang penuh, baik akal maupun jasmani, kemudian ia menutup matanya sehingga tak dapat melihat sama sekali apa yang ada di sekelilingnya, kemudian ia diletakkan di udara atau dalam kekosongan, sehingga ia tidak merasakan sesuatu persentuhan atau bentrokan atau perlawanan, dan anggota-anggota badannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak sampai saling bersentuhan atau bertemu. Meskipun ini semua terjadi, namun orang tersebut tidak akan ragu-ragu bahwa dirinya itu ada, meskipun ia sukar dapat menetapkan wujud salah satu bagian badannya. Bahkan ia boleh jadi tidak mempunyai pikiran sama sekali tentang badan, sedang wujud yang digambarkannya adalah wujud yang tidak mempunyai tempat, atau panjang, lebar dan dalam 3 dimensi. Kalau pada saat tersebut ia menghayalkan, memperkirakan, ada tangan dan kakinya. Dengan demikian maka penetapan tentang wujud dirinya tidak timbul dari indera atau melalui badan seluruhnya, melainkan dari sumber lain yang berbeda sama sekali dengan badan, yaitu jiwa. Dalil Ibnu Sina tersebut seperti halnya dengan dalil Descartes, didasarkan atas suatu hipotesa, bahwa pengenalan yang berbeda-beda mengharuskan adanya perkara-perkara yang berbeda-beda pula. Seseorang dapat melepaskan dirinya dari segala sesuatu, kecuali dari jiwanya yang menjadi dasar kepribadian dan zatnya sendiri. Kalau kebenaran sesuatu dalam alam ini kita ketahui dengan adanya perantara, tidak langsung,
maka satu kebenaran saja yang kita ketahui dengan langsung, yaitu jiwa, dan kita tidak bisa meragukan tentang wujudnya. Meskipun sebentar saja, karena pekerjaan-pekerjaan jiwa selamanya menyaksikan adanya jiwa tersebut. C. Filsafat wujud. Ibnu Sina tentang wujud, sebagaimana filsuf muslim terdahulu berpendapat bahwa dari Tuhanlah kewujudan yang pasti. Kami mengatakan bahwa Tuhan dan hanya Tuhan saja yang memiliki wujud tunggal dan mutlak. Sedang segala sesuatu selain Tuhan memiliki kodrat yang mendua. Adanya Tuhan adalah satu keniscayaan, sedang adanya sesuatu yang lain hanya mungkin dan diturunkan dari adanya Tuhan. Dalam pembagian wujud kepada wajib dan mungkin, tampaknya Ibnu Sina terpengaruh oleh pembagian wujud para mutakalimun kepada Baharu, Al-Hadid, dan Kadim, Al-Kadim. Oleh karena itu, menurut Ibnu Sina, Allah itu bersifat wujud dan wajib wujudnya dan bersifat kadim. Sedangkan makhluk juga wujud tapi wujudnya adalah mungkin dan bersifat baru. Pendirian ini mengakibatkan lumpuhnya kemurahan Allah pada zaman yang mendahului alam makhluk ini, sehingga Allah tidak pemurah pada satu waktu dan Maha Pemurah pada waktu lain. Dengan kata lain, perbuatannya tidak kadim dan tidak mesti wajib. Untuk menghindari keadaan Tuhan yang demikian itu, Ibnu Sina menyatakan sejak mula bahwa sebab kebutuhan kepada al-wajib, Tuhan, adalah mungkin, bukan baharu. Pernyataan ini akan membawa kepada aktifnya iradah Allah sejak kadim, sebelum zaman. Dari pendapat tersebut terdapat perbedaan antara pemikiran para mutakalimin dengan pemikiran Ibnu Sina, di mana para mutakalimin anatah kadim dan baharu lebih sesuai dengan ajaran agama tentang Tuhan, yang menjadikan alam menurut kehendaknya. Sedangkan dalil Ibnu Sina dalam dirinya terkandung pemikiran Yunani bahwa Tuhan yang tunduk di bawah kemestian, sehingga perbuatannya telah ada sekaligus sejak kadim. 4. Filsafat wahyu dan nabi. Pentingnya gejala kenabian dan wahyu ilahi merupakan sesuatu yang oleh Ibnu Sina telah diusahakan untuk dibangun dalam 4 tingkatan: intelektual, imajinatif, keajaiban, dan sosiopolitis. Totalitas keempat tingkatan ini memberi kita petunjuk yang jelas tentang motivasi, watak, dan arah pemikiran keagamaan. Akal manusia terdiri 4 macam, yaitu akal material, akal intelektual, akal aktuil, dan akal mustafat. Dari keempat akal tersebut, tingkatan akal yang terendah adalah akal material. Ada kalanya Tuhan menganugerahkan kepada manusia akal material yang besar lagi kuat, yang oleh Ibnu Sina diberi nama al-hads, yaitu intuisi. Daya yang ada pada akal material semua ini begitu besarnya, sehingga tanpa melalui latihan dengan mudah dapat berhubungan dengan akal aktif dan dengan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal serupa ini mempunyai daya suci. Inilah bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh manusia dan terdapat hanya pada nabi-nabi. Wahyu merupakan bentuk pancaran yang diterima oleh para nabi dan yang turun kepada mereka, seolah-olah ia merupakan pancaran yang bersambung dengan akal universal, yang terinci bukan secara esensial melainkan secara kebetulan, disebabkan kekhususan para penerimanya. Jadi kerasulan ialah bagian dari pancaran itu yang dinamakan wahyu,
yang diterimakan dalam berbagai bentuk ekspresi untuk kepentingan umat manusia. Jadi wahyu dalam pengertian teknis inilah yang mendorong manusia untuk beramal dan menjadi orang baik, tidak hanya murni sebagai wawasan intelektual dan ilham belaka. Maka tak ada agama yang hanya berdasarkan akal murni. Maka dari itu, Nabi perlu menjadi seorang pembuat hukum dan seorang negarawan tertinggi. Dari pandangan ini, memang hanya Nabilah pembuat hukum dan negarawan yang sebenarnya.